Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin. Allahumma amin, amma ba'd. Baik, nuwasil darsana. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Matan al-Ghayah wa Taqrib terakhir sampai rakaat al-faraid khalas. Ayo, pada al-matruk min as-salat. Al-matruk ay as-sahwan. Yang dimaksud di sini adalah as-sahwu fi salat maksudnya. Al-matruk min as-salat. Baik. Qala rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu faslun wal matruku min as-salati salasatu asya'a. Hal yang ditinggalkan dari salat ada 3 keadaan. yakni sesuatu yang ditinggalkan di sini maksudnya sahwan ya, karena lupa. Ya, sesuatu yang ditinggalkan ay sahwan ya, kasih penjelasan ay sahwan karena lupa dari salat ada 3 keadaan. Fardun, dia adalah fardun. Fardun di sini maksudnya adalah rukun. Ya, fardu di sini maksudnya adalah rukun. Wa sunnatun, sunnatun di sini maksudnya ab'ad, sunnah ab'ad. Wa hay'atun, dan sunnah ya. Imma yang ditinggalkannya adalah rukun atau sunnah ab'ad atau sunnah hay'at. Ya. Jadi kalau ditinggalkan, apa konsekuensinya dari 3 perkara ini? Qala rahimahullah fal fardu, ya, rukun, sesuatu yang wajib maksudnya adalah rukun yang ditinggalkan jika dia adalah rukun, la yanubu anhu sujudus sahwi. Tidak bisa ya, tergantikan darinya sujud sahwi. Artinya tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. La yanubu anhu sujudus sahwi. Naba yanubu apa artinya? Pengganti, mengganti. Tidak bisa mengganti ya, menggantikannya sujud sahwi. Kalau yang ditinggalkan adalah rukun. Seperti apa? Seperti berdiri. Ya, kalau ditinggalkan maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Maksudnya tidak bisa dilengkapi, disempurnakan dengan sujud sahwi. Ya, bal ya, in dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi. Ya. Akan tetapi jika ia mengingatnya, mengingat dia telah meninggalkan rukun salat, ya, sedangkan waktunya dekat, atabihi, maka dia lakukan. Contoh gini. Seandainya ada orang dia tidak ruku, tidak i'tidal. Dia berdiri selain sujud tilawah ya. Jadi habis baca surat langsung sujud. Berarti dia telah melakukan apa? Meninggalkan rukun. Al-matruk minas sholati apa? Rukun. Yang dia tinggalkan dari sholatnya itu rukunnya. Dia tidak ruku, tidak i'tidal. Dia langsung sujud. Ya. Nah, kalau zamannya qarib, kalau waktunya dekat, maka dia kembali lagi. Kembali naik. Misalkan dia gini. Dia udah sujud, dia baru ingat dia belum ruku. Ya, dia belum ruku, dia udah sujud posisinya, maka dia berdiri lagi. Berdiri dan sempurnakan ruku dan i'tidalnya. Atabihi. Ya, atabihi. Baik. Kalau misalnya ya apa namanya? Dia sudah selesai. Dia sudah selesai. Contohnya misalnya kalau dia meninggalkan tasyahud akhir atau lakukan tasyahud akhir apa? Sujud yang kedua di rakaat terakhir. Contohnya,
Dia berdiri, kemudian disujud, dan langsung tahiyat. Langsung tahiyat, duduk tahiyat, tasyahud akhir. Dia meninggalkan sujud dan jalsah. Sujud dan jalsah. Taib. Kemudian setelah itu dia salam. Setelah itu dia salam. Nah, kalau ya kemudian diingetin oleh orang, tadi kamu tidak sujud yang kedua, tadi kamu tidak duduk di antara dua sujud. Apa yang harus dilakukan dia? Hah? Kalau dia wazaman qarib, in dzakarahu wazamanu qarib atabihi. Kalau dia ingat ya, sedangkan waktunya adalah tidak lama jedahnya, maka dia sempurnakan. Apa yang sempurnakan rokaatnya, karena dia sudah salam. Rokaatnya dia tambah lagi satu rokaat. Kemudian wabana alaihi, dan dia bangun di atas itu. Maksudnya dia lakukan itu. Wasajada lis-sahwi, dan sujud sahwi sebelum salam. Kalau zamannya, kalau waktunya sebentar. Tapi kalau ada jeda lama, maka ya dia istinaf. Dia istinaf. Istinaf adalah mengulang dari awal. Memulai dari awal sholat. Kalau jedahnya lama. Intala ya az-zaman. Kalau waktunya panjang. Atau intala al-fasl, kata ulama. Kalau waktunya panjang, jedahnya cukup lama. Ya, lama di sini kembali kepada uruf. Sebagian mengatakan kadar satu rokaat. Sekiranya waktunya itu dia bisa sholat satu rokaat, lebih daripada itu dikatakan lama. Maka dia kembali ya mengulang sholatnya. Istinaf namanya. Istinaf. Dan ya tanah berbaca harus Sujud sahwi. Sujud sahwinya di sini karena dia sahwu lupa, bukan karena penyempurna. Ya, nanti akan kita jelasin sebab-sebab sujud sahwi. Ya. Saib. Nah, ini kalau yang dia tinggalin rukun. Kalau yang ditinggalin farad atau rukun sholat. Nah, di sini dibahas sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi adalah as-sajadatani qubail as-salami yafsilu bainahuma jalsatun. Ya. Liyajbura al-khalal al-hasil fi sholat. Ya. Sujud sahwi adalah dua sujud yang dilakukan sebelum salam. Ya, dilakukan sebelum salam, yafsilu bainahuma jalsatun, yang dijedai oleh duduk. Ya, liyajbura al-khalala al-hasila fi shalat, untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada salat. Nah, sujud sahwi baik salat fardu maupun salat sunnah ini berlaku. Sujud sahwi. Ayo. Nah, kalau yang ditinggalkannya rukun tidak cukup hanya sujud sahwi, tapi harus dia atabihi, dia sempurnakan. Ya, bal in zakarahu wa zamanu qaribun atabihi. Ya, tetapi kalau dia ingat, dia mengingatnya, dia mengingat bahwa dia telah meninggalkan rukun, wa zamanu qarib, sedangkan waktunya belum lama, sebentar, atabihi, maka dia sempurnakan. Dia sempurnakan. Wa bana alaihi, dan dia bangun di atasnya. Ya, maksudnya adalah dia lakukan itu, dia yakini. Wa sajada lis-sahwi, dan akhirnya dia tutup dengan sujud sahwi. Aywa, di sujud sahwi. Ya, sebagaimana kisahnya Zulyadain. Ya, kisahnya Zulyadain. Ya. Zulyadain, boleh dengar kisahnya? Ya.
kata Abu Hurairah, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asr." Fasallama. Rasulullah SAW salat mengimami kami zuhur dan zuhur awil asr, zuhur atau asr. Abu Hurairah syak. Zuhur atau asr. Fasallam, lalu beliau salam. Faqala lahu Dzul Yadaini. Maka berkata Dzul Yadain. Nah, ini julukan orang yang mengingatkan Nabi SAW ini. Nabi saat itu sholatnya kurang ya rakaatnya. Maka ya kata Dzul Yadain, ya, dia mengatakan, "As-salat ya Rasulullah ana qasat?" Ya Rasulullah, salat ya Rasulullah, apakah sudah ada pengurangan rakaat? Ya, apakah sudah ada pengurangan rakaat? Maka Nabi SAW mempertegas perkataannya Zulyadain ini kepada sahabat yang lain. Ahaqqun huwa? Ahaqqun ma yaqul? Apakah yang dikatakan dia benar? Artinya sholatnya kurang, rakaatnya kurang? Maka sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ya, kurang ya Rasulullah. Maka setelah itu shalla rak'ataini ukhrayaini. Maka Nabi SAW sholat 2 rakaat lagi. Jadi Nabi saat itu sholatnya 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam. Nabi lupa. Subhanallah. Lupanya Nabi jadi hukum. Ya, ini sebagai manusia wajar. Beliau mengalami lupa. Ini menjadi fikih. Taib. Ya, sehingga Nabi SAW pun menyempurnakan 2 rakaat terakhirnya. Ya, summa sajada sajadataini. Kemudian setelah itu beliau sujud 2 kali. Sujud sahwi. Ya, sebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabus Shalah di bab sahwi. Dia sahwu. Nah, ya itu dalil. Jadi disempurnakan kalau yang ditinggalkan adalah rukun. Maka untuk rukun-rukun yang lain dikiaskan kepada hadis ini. Ya, untuk rukun-rukun yang lain yang ditinggalkan maka dikiaskan dari hadis ini, ya ini dia lakukan. Nah, disebutkan oleh mu'allif di sini wa zamanu qarib. Wa zamanu qarib berdasarkan hadis Dzul Yadain tadi. Nabi diingetin oleh sahabat yang diberikan julukan Dzul Yadain, ya, saat itu baru selesai salam. Ya kan? Artinya zaman qarib, waktunya masih dekat. Maka Nabi SAW menyempurnakan 2 rakaat terakhirnya. Nabi menyempurnakan 2 rakaat terakhirnya. Nah, sehingga ya para ulama beristimbat dengan hadis ini bahwa kalau zamannya qarib, ya dia menyempurnakan. Tapi kalau zamannya tulul fasl, ya zamannya cukup lama, ya, maka istinaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa istinaf tadi? Mengulang dari awal. Ya, mengulang dari awal. Memulai dari awal itu namanya istinaf. Baik. Was sunnatu. Kalau yang ditinggalkan adalah sunnah. Sunnah dimaksud adalah sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan adalah sunnah ab'ad, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Tidak boleh kembali kepadanya, melakukan sunnah itu apabila setelah batalabbus bil fardi, telah memasuki rukun fardu, telah memasuki rukun. Seperti apa? Seperti tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Kalau sudah memasuki talabbus bil fardi, sudah berdiri posisinya, maka la ya'udu ilaihi, dia tidak kembali. Tidak boleh kembali. Bahkan kata ulama, ya, kalau dia kembali, duduk lagi, ya, dan aliman bi butlanihi, dan dia tahu batal salatnya, maka ya salatnya tidak sah, batal. Ya.
Kalau dia sengaja balik lagi batal salat. Taib. La ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Nah, ini. Nah, mafhumnya apa? Kalau belum talabbus bil fardhi, kalau belum sempurna dia masuk rukun, maka tidak mengapa. Contohnya kalau posisinya masih dalam posisi duduk, saya mau berdiri tapi belum sempurna berdiri, berarti belum talabbus bil fardhi. Ya, belum talabbus bil fardhi, maka dia duduk lagi. Tapi kalau posisi udah tegak berdiri, ya nggak boleh dia balik lagi. Oh ya, oke. Lakinnahu akan tetapi, ya yasjudu lis-sahwi anha, melakukan sujud sahwi anha darinya, ai dari meninggalkan sunnah itu, ya, dari meninggalkan sunnah itu. Baik, sebab sujud sahwi disebutkan oleh An-Nawawi dan yang lainnya. Mana itu? Asbab sujud sahwi. Pertama, tarkul al-ma'mur bihi. Tarkul ma'mur bihi imma rukun wa imma sunnatu ab'ad. Ya. Terus yang kedua, fi'lu al-manhi anhu. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam sholat. Al-manhi anhu. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam sholat. Yang ketiga, asyakku fi adadi ar-raka'at. Asyakku fi adadi ar-raka'at. Yaitu ragu dalam jumlah rakaatnya. Ana sebutin yang keempatnya. Tarku al-ma'mur bihi, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Apakah al-ma'mur bihi yang diperintahkannya itu adalah rukun atau sunnah? Atau sunnah. Baik. Ima dia adalah rukun, ruknun, atau sunnatun, sunnah ab'ad maksudnya. Ya, fi'lul manhi. Yang kedua adalah fi'lun manhi, melakukan sesuatu yang dilarang, fi'lul manhi anhu. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam salat, ini pun menyebabkan sujud sahwi. Apa sesuatu yang dilarang? Selama sesuatu yang dilarangnya itu tidak sampai membatalkan salat. Baik. Kemudian sebab yang ketiga, asyakku fi adadi raka'at, fi adadi ar-raka'at. Ragu dalam jumlah rakaat. An sebutin yang keempat. Yang keempat juga
di antaranya adalah naqlu ruknin ila ghairi maudhihi atau naqlu syai'in min af'ali sholati ruknan aw ba'dhan yang keempatnya naqlu syai'in min af'ali sholati ruknan kana aw ba'dhan ruknan kana aw ba'dhan, yakni menukar di antara af'al salat, gerakan-gerakan salat pada selain tempatnya. Ini juga menyebabkan sujud sahwi. Atau dia melakukan rukun qauli bukan pada tempatnya. Contoh dia membaca Al-Fatihah ya di saat duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga menyebabkan dia sujud sahwi. Kalau misalnya gini, dia udah punya niat jamak sholat antara zuhur dengan asar. Kemudian sholat pertama dia niatin asar. Niatnya dia lupa dia niat asar. Maka sah asarnya, tidak zuhurnya. Sah asarnya tidak zuhurnya. Kalau dia punya niat jamak. Ya, misalkan kita safar nih. Ya kan? Safar kan di antara sebab bolehnya jamak. Kemudian kita niat jamak. Ya. Zuhur dan asar. Lalu kita niat asar dulu. Lupa kita. Lupa asar dulu. Maka sah asar tidak zuhur. Terus gimana zuhurnya? Zuhurnya setelah itu dia lakukan. Asar. Boleh. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi kalau Hambali ya mensyaratkan harus tertib. Hambali. Ya. Harus ulang. Atau misalnya dia baru ingat di tengah sholat, oh ya ini tadi niat sholat asar. Lalu dia rubah zuhur. Taghyirun niat di situ. Sah atau enggak? Ya, batal. Kalau dia rubah di tengah. Pembatal sholat itu mana dia sebutin taghyirun niat. Ya kan, dia merubah nih niatnya. Merubah niat di tengah-tengah sholat. Gitu. Maka kalau dia memang sudah punya niat awal jamak, ya kan, punya niat awal jamak, kemudian dia lupa ternyata asar dulu, ya udah sempurnakan asar. Baru setelah itu dia zuhur. Gitu. Asarnya sah. Wallahu. Baik. Summa qala wal hay'atu. Kemudian al hay'ah. Sunnah hay'ah. Al hay'ah seperti tasbihat, seperti baca tasbih, subhana rabbil a'la, ini termasuk sunnah hay'ah. Ya. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha. Kalau ditinggalkan adalah sunnah hay'ah. Kalau yang ditinggalkan adalah sunnah hay'ah, lupa dia enggak baca tasbih, enggak baca subhana rabbil a'la, la ya'udu ilaiha, tidak kembali, tidak kembali kepadanya. Tidak kembali kepadanya ba'da tarkiha, setelah dia tinggalkan. Maksudnya ya udah. Kalau misalnya gini, dia sujud, dia enggak baca subhana rabbil a'la, kemudian dia duduk di antara dua sujud, dia enggak usah kembali sujud lagi. Enggak boleh dia kembali sujud lagi, malah enggak sah nanti. Jadi 3 kali sujud dong. Ya. Karena apa? Karena sudah hilang tempatnya. Lifawati mahalliha. Sudah terlewat tempatnya. Ya. Begitu. Lihat di sini. Wala yasjudu lis-sahwi anha, dan tidak perlu sujud sahwi. Karena dia hayat. Tidak perlu sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Baik. Wa idza syakka, di sini. Wa idza syakka fi adadin ay min ar-raka'at, wa idza syakka fi adadin ma ata bihi min ar-raka'ati bana 'ala al-yaqini.
Dan apabila ia ragu, ragu lawannya apa? Yakin. Ya. Dalam apa? Fi adadin ma ata bihi min rakaat. Ya, ragu pada bilangan yang dia lakukan dari rakaat salat. Kalau dia ragu, ini rakaat ketiga atau keempat, dia ragu. Ini rakaat ketiga atau keempat. Atbana 'alal yaqin, dia bangun di atas keyakinan. Apa? Dia bangun di atas keyakinan, maksudnya dia melakukan sesuatu yang dia yakin. Apa itu? Wa huwal aqallu, yaitu jumlah yang paling sedikit. Kalau dia ragu, as-salisa am rabi'ah, dia ragu ni rakaat ketiga atau keempat, maka dia bangun di atas keyakinan, yaitu al-aqal, rakaat yang sedikit, yaitu apa? Tiga. Wa sajada lis-sahwi, dan dia sujud sahwi. Sujud sahwi. Karena kalau dia empatnya itu kan ragu dia. Kalau tiga dia udah yakin itu pasti tiga. Ya, jadi kaidahnya kalau sholat kalau ragu dalam jumlah rakaat, ambil yang paling sedikit. Gitu. Ambil yang paling sedikit. Itu kaidahnya kalau dia syak di dalam sholat. Ya. Baik. Kalau syak pada syarat sholat, salah sholat misalnya apa? Wudu. Jadi saya udah wudu apa belum ya? Batal enggak ya? Lihat. Kalau dia ragunya tadi batal enggak ya? Batal enggak ya? Berarti apa? Ragunya apa? Ragunya apa? Batal. Yakinnya? Suci. Baik. Kalau ragunya wudu, ya dia batal atau enggak? Maka ragunya apa? Batal ya. Yakinnya wudu, yakinnya suci. Maka dia berarti dia apa? Bana alal yakin. Berarti dia masih suci. Ini kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Kaidah kubra ini. Kaidah fikih kubra, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini kaidah bisa diterapkan di berbagai kasus. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini termasuk kaidah fiqhiyah kubra. Baik. Wa idza syakka fi adadin ma ata bihi fi adadi ma ata bihi min raka'ati bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqallu wa sajada lis-sahwi, dan dia sujud sahwi. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, kata Nabi, idza syakka ahadukum fi salatihi fala yadri kam shalla athalasan amra arba'an falyatra asy-syakka wal yabni 'ala ma istayqana thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallim. Ya, fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu, fa in kana shalla itmaman li arba' kanata targhiman lisyaitan. Baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, apabila salah seorang di antara kalian ragu pada salatnya, dia tidak tahu berapa rakaat dia salat, apakah dia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaknya dia membuang keraguan dan ia bangun di atas keyakinannya. Maksudnya adalah dia memilih bilangan yang paling kecil. Summa yasjudu sajadataini qabla an yusallima. Kemudian dia melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Sujud sahwi. Nah. Summa qala rahimahullah. Iqra. Wa sujudu sahwi syahwi sunnatun wa mahaluhu qabla salami.
Sunnatun atau sunnatan? Sunnatun. Sunnatun apa itu i'rabnya? Sunnatun jadi Khobar khobar. mubtada. Tada. Khobar mubtada. Sunnat. Wa mahaluhu qabla salam. Mahalluhu qabla salam. Nah ini ya tempatnya sebelum salam. Wa sujudus sahwi sunnatun. Nah, sujud sahwi hukumnya sunnah. Andai kata dia tidak melakukannya maka tidak sampai membatalkan sholatnya. Ya, tidak sampai membatalkan sholatnya. Sunnah. Taib. Ya, apabila ada hal yang menyebabkan sujud sahwi, ya, imma tarkul ma'mur bihi atau fi'lul manhi anhu atau syak fi adadi rakaat, kemudian dia tidak sujud sahwi, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah namun naqisah, namun kurang. Ya, namun sholatnya naqisah, kurang. Tidak sempurna. Baik, jadi sunnah. Jadi sesuatu yang sunnah itu kalau dia ditinggalkan maka menyebabkan sholat seseorang kurang pahalanya. Ya, kurang pahalanya. Tapi kalau dia tunaikan sunnah-sunnahnya maka dia sempurna. Ya. Jadi bukan karena sunnah kemudian dia boleh tinggalin, ya maka sunnah, sesuatu yang sunnah bukan berarti dia boleh tinggalin, ya, tapi menyebabkan, ya, dia bisa menyebabkan pahala dari sholat seseorang berkurang kalau meninggalkan sunnah amdan, dengan sengaja. Taib. Wa mahalluhu qabla sana, dan tempat sujud sahwi adalah sebelum salam. Ya, dalilnya banyak sekali tentang sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Dalam madzhab Syafi'i semua berlaku sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Apakah dia kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat tetap dilakukan sebelum salam. Ya, sebelum salam. Ini dalam madzhab Syafi'i. Tapi dalam madzhab Imam Ahmad dibedakan. Ada yang diletakkan sebelum salam, ada yang diletakkan setelah salam. Tapi dalam madzhab Syafi'i semua sebelum salam. Ya, semua sebelum salam. Tuh. Banyak dalilnya disebutkan. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, dia mendengar Nabi SAW bersabda la salata afwan bukan ini. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi sudah kita sebutin, ya, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an falyatrah syak wal yabni ala mastayqana summa yasjudu sajadataini qabla an yusallim. Itu yang pertama. Kemudian juga hadis Dzul Yadain. Hadis Dzul Yadain yang mengingatkan Nabi SAW bahwasannya sholat Nabi kurang rakaatnya. Maka Nabi sempurnakan 2 rakaat lagi dan sebelum salam beliau sujud sahwi. Baik. Demikian juga ketika Nabi SAW sholat zuhur 5 rakaat, ya, lupa. Maka Nabi SAW karena sudah salam saat itu, ya, baru diingetin, maka beliau sujud sahwi. Kalau kondisi sudah salam dan ini adalah ziyadatul rakaat, adalah lupa karena tambahan rakaat, misalnya seorang sholat 5 rakaat kemudian dia salam, lalu diingetin sama orang bahwa tadi dia sholat 5 rakaat, maka dia sujud sahwi. Kalau kasusnya dia sudah salam dan, ya, kasusnya adalah rakaatnya lebih, maka dia boleh sujud sahwi setelah salam. Baik. Jadi hukum asal sujud sahwi dilakukan sebelum salam, kecuali memang kondisi tadi, kasus seperti tadi, ya, ini kelebihan rakaat. Baik, terus berikutnya al-awqat al-manhiyah anis salat. Waktu-waktu terlarang salat.
Terus kemudian disebutkan setelah itu, setelah pembahasan sujud sahwi adalah waktu-waktu terlarang untuk sholat. Al-awqat al-manhiyatu as-salat. Waktu-waktu terlarang sholat. Ya, larangan di sini adalah larangan karahatut tahrim. Disebutkan oleh An-Nawawi dalam Rawdah juga dalam Al-Majmu' bahwa larangan di sini adalah larangan untuk tahrim, haram. Ini yang mu'tamad. Artinya tidak boleh sholat di waktu tersebut. Walaupun terkadang beliau menyebutkan hanya makruh. Ya, seperti di kitab At-Tahqiq beliau menyebutkan hanya makruh saja, makruh tanzih. Di kitab yang lain beliau menyebutkan makruh tahrim. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Ya, di waktu-waktu ini ada berapa? Ada 5. Beliau sebutkan ada 5 di sini. Wa khamsatu awqatin. 5 waktu. Ya, khamsatu awqat. Kemarin kita menyebutkan kaidah al-adad wal ma'dud. Al-adad wal ma'dud, ya, kalau dia adalah puluhan, maka yang disebutkan bilangannya apa dulu? Satuan dulu baru puluhannya. Contoh misalnya 53 buku. Nah, salah satun wa khamsuna kitaban. Salah satun wa khamsuna. Jadi satuan dulu baru puluhan. Nah, satuannya ini harus berlawanan dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka satuannya muannas. Ya. 53 buku. Hah? Baik. Kalau ma'dudnya adalah muzakkar, maka adatnya pakai muannas. Ya. Bilangannya pakai muannas. Karena ma'dudnya adalah kitab muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka satuannya adalah muannas. Khamsatun wa khamsuna kitaban. Khamsatun wa khamsuna kitaban. Ya, dan ma'dudnya harus mansub. Ma'dudnya mansub. Aywa. Baik. Nah, kalau dia satuan, bilangan 3 sampai 10, kaidahnya bilangan 3 sampai 10, ya, adatnya harus berlawanan dengan ma'dud. Awqat adalah jamak dari waktun. Waktun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Waktun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Ya, maka adatnya pakai apa? Muannas. Enggak boleh kalau kita bilang khamsu awqatin, salah. Khamsu awqat, salah. Jelas? Ya, adatnya pakai muannas, khamsatu awqatin. Ya, dan ma'dudnya bentuknya jamak. Awqatin jamak majrur. Khamsatu awqatin jamak majrur. Enggak boleh kita bilang khamsatu waqtin. Ya, khamsatu waqtin salah. Kaidahnya 3 sampai 10, ma'dudnya harus jamak. Wa khamsatu awqatin. Nah, jadi penyebutannya khamsatu awqat. Enggak boleh khamsatun. Nah, ini enggak boleh. Enggak boleh ditanwin khamsanya. Khamsatu awqatin. Beda dengan puluhan. Kalau puluhan ditanwin. Khamsatun wa khamsuna waqtan misalnya. Kalau kitaban. Tapi kalau satuan dia enggak boleh. Khamsatu awqatin. Nah, ini kaidah al-adad wal ma'dud. 3 sampai 10. 5 waktu, ya, al-manhiyah. Maksudnya adalah waktu yang terlarang. La yusalla fiha, tidak boleh salat. Tidak boleh dilaksanakan salat padanya. La yusalla, tidak boleh dilaksanakan salat fiha padanya. Maksudnya adalah pada 5 waktu ini. Illa, kecuali salatun laha sabab, salat yang memiliki sebab yang mutaqaddim, sebabnya yang mutaqaddim. Seperti apa? Tahiyatul masjid,
ya kan? Kemudian juga ya apa namanya? Salat wudu ada sebab. Maka tidak mengapa salat di waktu tersebut. Kalau ada sebab. Yang pertama, waktu pertama adalah ba'da sholatis subhi, setelah salat subuh. Enggak boleh salat. Hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbitnya matahari. Tatlu'a syamsu. Kenapa tatlu'a? Apa tatlu'u? Tatlu'a atau tatlu'u? Tatlu'a ada hatta. Hatta penasab fi'il mudhari'. Baik, asy-syamsu fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah. Baik, jadi yang pertama ba'da subuh, ba'da sholatis subhi hatta tal'u syams. Yang kedua, wa 'inda tulu'iha. Waktu yang terlarang yang kedua adalah ketika terbitnya terbitnya matahari. Matahari itu masuknya apa? Muzakkar atau muannas? Muannas. Asy-syamsu masuknya adalah muannas, muannas majazi. Muannas majazi. Aywa. Wa 'inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin. Ketika terbitnya ia sampai sempurna dan meninggi sekadar tombak. Sekadar yakni seukuran tombak meningginya kira-kira 1 meter. Kira-kira 1 meter. Baik, kalau tinggi. Ya, kita di sini sulit melihat matahari. Nggak kelihatan matahari kecuali di pesisir pantai. Nah, maka dikira-kira saja. Baik. Yang kedua, ya ketika terbitnya matahari juga dilarang sholat. Sampai masuk sudah meninggi, matahari sudah meninggi seukuran tombak. Nah, di situ masuk waktu syuruk. Waktu itu disebut apa? Syuruk. Ayo. Ya. Yang ketiga, wa idza stawat hatta tazula. Apabila matahari istiwa. Istiwa adalah posisinya berada pas di atas kepala, namanya istiwa. Mata tengari. Ya, kalau orang kita bilang tengari bolong. Nah, ini maksudnya istiwa. Tengari bolong. Tengari bolong. Hatta tazula, sampai dia tazul. Apa tazul? Zawal, tergelincir. Nah, ini waktu kadarnya sebentar ya. Dari istiwa ke zawal ini paling nggak nyampe 5 menit. Ya ini nggak boleh, kecuali di hari Jumat. Khusus hari Jumat boleh. Khusus Jumatan, sholat Jumat boleh ketika matahari istiwa. Boleh. Malah sholat Jumat. Dan sholat zuhur kan ba'da zawal. Nah, kalau sholat Jumat boleh ya, istiwa, saat istiwa. Ya. Baik. Maksudnya adalah khutbahnya saat istiwa boleh. Yang keempat wa ba'da sholatil asri. Setelah sholat asar hatta taghrubasy syamsu. Sampai terbenamnya matahari. Ini juga waktu terlarang. Ditakkid lagi oleh beliau yang kelima, wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Ketika terbenam juga sama. Ketika terbenam ini juga waktu terlarang sampai benar-benar sempurna tenggelamnya, terbenamnya. Sampai tidak terlihat lagi mataharinya.
Nah, ini berarti sudah menunjukkan waktu maghrib. Waktu maghrib. Ya kan terangnya masih kelihatan matahari nggak di ufuk? Kalau aneh kemarin tuh jalan dari rumah ke sini, ke arah sini, 5:30 sore, itu matahari udah hampir di bawah. 5:30 sore, matahari udah hampir di bawah. Kemungkinan jam 6:50 udah tenggelam, udah maghrib. Tapi kalau masih kelihatan di ufuk, masih kelihatan segini nih, berarti belum masuk waktu maghrib. Ini masih waktu manhi, masih terlarang. Ya, tapi kalau sempurna, ya udah sempurna tenggelam, terbenam, cahayanya masih terang. Ini sudah sah maghribnya. Kalau bias cahayanya ini nggak ngaruh. Ya, asalkan matahari sudah terbenam. Arti terbenam apa? Sudah nggak kelihatan lagi di ufuk. Di ufuk barat tuh udah nggak kelihatan lagi. Namanya udah terbenam. Walaupun masih ada bias cahaya. Itu udah masuk waktu maghrib. Waktu berbuka.